إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. Ma'asyiral muslimin, jemaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata dan ucapan yang pantas untuk mengawali khutbah Jumat yang berbahagia ini kecuali lantunan ucapan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hingga detik ini kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap mendapatkan nikmat menghirup udara yang segar dan diberi kesempatan nikmat Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengabdikan diri kita kepada Allah dengan melaksanakan kewajiban salat Jumat berjamaah di masjid yang mulia ini. Selawat beriring salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Jemaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu khatib senantiasa mengajak khatib pribadi dan kepada jemaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa istiqamah dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, sembari kita juga berupaya untuk meningkatkan kualitas takwa dan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah menjadi ketetapan dan takdir Allah Azza wa Jalla bahwa kita adalah generasi zaman yang hidup mengalami apa yang saat ini Allah uji pada generasi zaman kita saat ini, yaitu dengan wabah corona yang mungkin generasi setahun sebelum kita, mungkin sampai 100 atau berapa abad sebelumnya, mungkin mereka tidak mengalami apa yang kita alami saat ini. Tapi tentu mereka pun mengalami yang mana kita tidak mengalami saat ini. Mungkin mereka zaman perjuangan dan lain sebagainya, yang mana di antara yang harus ada pada keimanan kita bahwa itu semua, segala sesuatu itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi setiap generasi atau setiap insan yang ada di bumi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin generasi kita sebelumnya mereka lebih berat lagi ujian yang Allah berikan
ya, kepada mereka. Dan kita pun generasi zaman ini merasa ya berat apa yang Allah takdirkan generasi kita saat ini. Maka pada prinsipnya seorang mukmin ya, harus ya, menerima takdir yang Allah telah tetapkan pada diri kita. Di dalam rukun iman ya, kita diwajibkan untuk beriman al-imanu bil qadari khairihi wa syarrihi. Kita beriman kepada takdir Allah, baik yang baik maupun takdir yang buruk. Itu sudah menjadi ketetapan dan takdir yang kita harus beriman dan menerima apa yang menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seberat apapun yang diuji oleh Allah pada hambanya, tentu kita tidak boleh luput dari bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena jika kita renungi dan jika kita hayati bahwa ternyata ya, kenikmatan yang Allah telah berikan kepada kita sangat-sangatlah banyak, sangat-sangatlah luas. Ketimbang dari ya, ujian yang telah Allah atau yang akan Allah uji kepada kita. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, beliau bersabda, "Man asbaha aminan fi sirbihi mu'afan fi badanihi indahu qutu yaumihi faqad huyyizat lahu dunya bihazafiriha." Kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah memotivasi kepada umatnya dengan hadis yang barangkali menyentuh jiwa kita, yang mana Rasulullah bersabda yang artinya, "Man asbaha aminan fi sirbihi." Barang siapa yang pada pagi harinya ya, ia merasakan keamanan ya, pada dirinya, situasi pada hari itu, pada pagi itu kita merasakan aman, damai, tentram, tidak ada rasa ketakutan, rasa kekhawatiran di hari, di pagi dan di hari itu, maka ini sebuah kenikmatan ya. Mu'afan fi badanihi, dan pada hari itu badannya sehat, mu'afan, afiah, badan kita merasa sehat. Bangun tidur, Allah beri kesempatan kita untuk bernafas yang gratis, nikmat. Kita masih bisa melangkahkan kaki kita, tangan kita masih bisa memegang, panca indera kita masih berfungsi seperti sedia kalanya, normal ya. Kemudian indahu qutu yaumihi, dan pada hari itu dia memiliki bekal makan untuk hari itu, untuk satu hari itu. Maka apa kata Rasulullah? Faqad huyyizat lahu dunya bihazafiriha. Sungguh dia telah dikaruniai kenikmatan dunia dan seisinya. Bayangkan, satu hari saja kita merasa aman, tentram, damai, tidak ada yang mengkhawatirkan, tidak ada bencana, tidak ada
peperangan, ya, tidak ada konflik. Kemudian pada hari itu badan kita sehat, panca indera kita berfungsi seperti ya sedia kala. Kemudian kita hanya memiliki makanan pokok pada satu hari itu, kata Rasulullah, waqad huyyizat lahu dunya bihazafiriha. Sungguh dia sebenarnya sudah dikaruniai oleh Allah dengan ya karunia dunia dan seisi. Allahu Akbar. Namun sayangnya ya pikiran kita, mungkin godaan syaitan yang selalu menghantui diri kita untuk memikirkan masa depan ya yang terlalu mungkin ya berlebih-lebihan, sehingga ya kita merasa kurang dengan kenikmatan yang telah Allah karuniai kepada kita. Padahal satu hari saja kita diberi nikmat yang seperti tadi. Tidak ada mungkin tabungan yang bisa bertahan untuk 1 tahun atau 2 tahun ya. Tidak ada itu. Satu hari saja sudah nikmat yang Allah berikan. Karena apa? Kita tidak ada jamin bisa untuk hidup esok dan lusa ya. Hari ini saja ya kita memiliki nikmat itu sudah luar biasa. Baginda Rasul adalah manusia yang paling dicintai oleh Allah. Kalau kita pelajari sejarah dan bagaimana kehidupannya ya, beliau ya manusia yang paling dicintai oleh Allah, yang paling mulia di sisi Allah tabaraka wa taala. Ternyata hidupnya tidak sepi dari yang namanya ujian, dari yang merasa kelaparan, sampai pernah ditindih dengan batu perutnya untuk saking menahan laparnya ya. Tapi senantiasa beliau dikaruniai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita juga mendengar kisah Aisyah, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pernah ya berkomentar, artinya mengkritik Rasulullah, yang mana baginda Rasul kalau sholat malam itu terkadang pernah sampai bengkak kakinya. Maka Aisyah ya komplain, wahai Rasulullah, kenapa engkau sholat sedemikian panjang sampai bengkak kakimu? Maka singkat saja jawaban dari, afala akuna abdan syakura, apakah aku tidak boleh menjadi hamba yang bersyukur? Padahal Rasulullah sudah dijamin masuk surga, adapun kita ya. Tetapi bagaimana ya rasa syukur baginda Rasul yang luar biasa, sehingga walaupun dia mengalami masa sulit, masa lapar yang panjang, bahkan antara bulan ke bulan, artinya pernah keluarga beliau hidup dengan hanya air putih dan kurma. Mungkin ya kita belum pernah ya merasakan sesulit ya, selalu ingkar dan kufur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala, karena kita merasa ya selalu melihatnya kepada yang lebih atas ya. Kita selalu ya terpana dengan orang-orang yang kita merasa orang itu sukses, padahal konsep yang diajarkan oleh baginda Rasul ya, dalam hal dunia kita dianjurkan unduru ila ma asfala minkum, lihatlah yang orang yang lebih ke bawah dari kita, wala tanzuru ila fauqakum, jangan selalu kita melihat ke atas terus orang yang kaya raya dan sukses lainnya. Kita dianjurkan untuk melihatlah ke bawah, masih banyak orang-orang yang lebih susah dari kita, yang lebih berat
tantangan hidupnya, ya. Maka mari kita coba ya menata hati kita agar dalam jiwa kita ini bersih, tidak ada penyakit yang namanya hasad, dengki, iri dan lain sebagainya. Maka mari kita berkonsep dengan konsep baginda Rasul, ya. Masalah urusan dunia, mari kita lihat orang yang lebih bawah dari kita, ya. Mungkin ya, kalau kita saat ini punya ya kereta atau motor, kita lihat mungkin ada di antara kita yang banyak mungkin yang dia harus pakai roda, kursi roda dan lain sebagainya, ya. Bahwa sadarilah ya bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalau kita melihat ya seseorang, kita merasa orang tersebut memiliki kelebihan, ingatlah firman Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha." Demikian itulah ya karunia yang Allah berikan kepada yang Ia kehendaki. Dan di ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallahu faddala ba'dakum 'ala ba'd." Dan Allah Subhanahu wa taala melebihkan sebagian kamu dari sebagian yang lain. Artinya ketika kita ya melihat ada saudara kita yang memiliki kelebihan dalam masalah harta, jabatan, maksudnya ketampanan dan lain sebagainya, maka hendaklah kita ingat firman Allah, "Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha." Allah memberi nikmat, memberi karunia kepada yang Allah kehendaki. Di satu sisi sadarilah bahwa orang yang kita anggap memiliki kelebihan, yakinilah bahwa di sisi lain dia memiliki kekurangan. Barangkali dia memiliki ya kekurangan seperti penyakit dan lain sebagainya. Sementara kita dalam masalah harta biasa-biasa saja, tetapi dalam masalah ya nikmat sehat ya kita diberikan Allah lebih. Mungkin semua makanan kita bisa masuk, artinya bisa kita konsumsi, ya. Belum tentu orang yang banyak hartanya bisa mengkonsumsi makan apa yang dia inginkan, ya. Kita selalu ingat, ya, sadari bahwa ketika kita melihat ya saudara kita memiliki kelebihan, ingatlah firman Allah bahwa Allah melebihkan ya satu dengan yang lainnya itu atas ya, kehendak Allah. Jangan sampai kita ada rasa iri dengki yang akan merusak jiwa kita, hati kita, yang dikhawatirkan akan sampai menjerumuskan kita kepada perkara-perkara yang dimurkai dan dibenci oleh Allah. Bukankah kita menyaksikan bahwa ada orang yang benci kepada saudaranya atau kawannya sampai dia mendatangi dukun, padahal perdukunan itu adalah perbuatan yang sangat dicela dalam agama, syirik. Dan syirik kita tahu bahwasanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, membuat perkara-perkara yang menjerumuskan kepada perkara dosa yang lebih besar lagi. Maka dari itu marilah kita berupaya untuk ya senantiasa menjaga hati ya dan selalu memegang ya wejangan baginda Rasul dalam masalah kehidupan, agar kita jangan selalu memandang ke atas, tapi pandanglah ya orang yang di bawah kita. Kalau masalah akhirat, kita justru dianjurkan untuk melihat ke atas, artinya melihat orang-orang yang lebih soleh. Kita berupaya untuk bisa soleh seperti orang tersebut atau ulama tersebut. Tapi masalah dunia itu yang diajarkan oleh baginda Rasul, kita harus memperhatikan ke bawah. Ini saja barangkali yang bisa khatib sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi khatib dan kepada jemaah sekalian.